Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saya mau menampilkan satu laporan keuangan dari satu saham yang menarik. Jika kamu lihat, untuk data Q1 tahun 2025, labanya mengalami kenaikan. Bahkan, jika dilihat sejak tahun 2018, labanya mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari yang awalnya 54, 30, 75, 742, 988, 1400, 1700, dan kini 1879 di Q1 tahun 2025. Nah, ini menarik di mana banyak teman-teman di industri sejenisnya mengalami penurunan kinerja dari sisi laba, tapi saham ini masih mampu menghasilkan kenaikan kinerja yang bisa dikatakan cukup memuaskan. Jika melihat data setahunnya di tahun 2025 berdasarkan data hingga Q1 sekitar 7,5 yang juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Apakah saham ini sangat berpeluang di tahun 2025? Mari kita bahas saja secara sekilas. Tapi intinya, kamu bisa lihat sini terjadi kenaikan laba yang signifikan hanya dalam waktu beberapa tahun terakhir. Oke, kita lihat untuk rasio keuangannya. Gross profit margin 65,5% dengan net profit margin 27,9%. Net income-nya growth 10,05% berdasarkan data yang ada ini. Sayangnya untuk aspek dividen, mereka tidak terlalu menarik dengan angka yang hanya 0,65% berdasarkan dividen terakhir di tahun 2024. Untuk historical dividennya, bisa kamu lihat mereka baru konsisten bagi dividen sejak tahun 2022. Tapi sayangnya untuk angka dividen per share-nya tidak terlalu menarik sehingga bagi saya pribadi saya tidak melihat dividen untuk saham ini. Nah, ini merupakan grafik harga sahamnya. Sebelum tahun 2021, saham ini cenderung bergerak pada angka di bawah Rp1.000, tapi kini di angka 2.850. Itu artinya sudah terjadi kenaikan di atas 100%. Dulunya pada tahun 2021 sempat ke angka 3.500, tapi sempat turun bahkan di bawah angka 1.500. Barulah saat video ini dibuat, harga sahamnya di angka 2.850. Dari aspek PBV, berhubung saham ini belum listing selama 10 tahun, jadi data yang ditampilkan ini baru mulai tahun 2018. Saat video ini dibuat, PBV-nya 2,8 kali. Memang angkanya bisa dikatakan cukup premium, apalagi jika dibandingkan dengan saham-saham besar yang memiliki PBV di bawah 2 kali. Dulunya sempat di atas PBV 5 kali, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1 kali. Saham yang dimaksudkan adalah saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia, di mana dalam 1 tahun terakhir harganya masih naik 12,2%. Nah, sekarang mari kita lihat terkait beberapa proyeksi yang saya buat. Pertama, kita lihat dari aspek proyeksi harga saham dengan menggunakan simulasi PBV. Ini merupakan data yang saya tampilkan berdasarkan keuangan Q1 tahun 2025 dengan jumlah ekuitas dan jumlah lembar saham yang bisa kamu lihat. Dengan menggunakan perhitungan ini akan diperoleh modal per lembar 1017, yang mana dengan harga saham 2.850 artinya PBV-nya 2,8 kali. Angka ini cocok dengan grafik PBV yang kita lihat pada tampilan berikut ini. Nah, kemudian bagaimana untuk range PBV saham ini? Jika kita asumsikan PBV tertinggi 3,45 kali, maka akan diperoleh proyeksi harga 3.509. Dengan kata lain, dari harga 2.850 masih ada potensi kenaikan 23,1%. Tapi sebaliknya, apabila harga sahamnya turun ke angka PBV 1 kali atau 1.017, maka ada potensi penurunan hingga 64,3%. Kamu lihat saja mana yang lebih dominan, apakah naik ke angka PBV 3,45 atau turun ke angka PBV 1 kali. Jika kita melihat grafik harga sahamnya dan grafik PBV-nya, angka PBV 3,45 ini pernah dicapai pada tahun 2024 dan pada tahun 2021. Sebaliknya untuk angka PBV 1 kali ini baru pernah terjadi di tahun 2020. Tapi kembali lagi, kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Selama perusahaan masih menghasilkan kinerja yang memuaskan dan dengan angka perhitungan valuasi PBV yang mungkin bisa mengalami penurunan, silakan kamu mempertimbangkan peluang yang lebih mungkin terjadi. Untuk aspek dividen, saya tidak ingin membahas terlalu detail karena berhubung saham ini tidak menarik dari aspek dividennya. Meskipun labanya mengalami kenaikan 22,8% dari 5,7 menjadi 7 triliun berdasarkan data yang kamu lihat ini di tahun 2023 5,7 naik menjadi 7 triliun di tahun 2024. Tapi dengan asumsi payout rasionya sama, tawaran dividen yield hanya 0,8% berdasarkan simulasi yang kita buat. Dan sebagai informasi juga untuk data yang ditampilkan ini hanya proyeksi bukan rekomendasi, bisa benar, bisa juga salah.
Dan mohon juga agar data yang ditampilkan ini bisa dicek lagi karena bisa saja terdapat kesalahan perhitungan atau pengetikan. Nah sekarang mari kita lihat untuk kinerja keuangan Q1 tahun 2025 saham BRIS ini. Ini merupakan tampilannya. Kita bahas dulu dari komponen aset yang disajikan dalam jutaan rupiah. Saldo kas perusahaan naik dari 8,08 menjadi 10,12. Kemudian mari kita lihat untuk jumlah piutangnya. Piutang murabahah adalah sekitar 145 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Ada juga berbagai pos keuangan lainnya yang berhubungan dengan piutang yang bisa kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, karena BRIS merupakan bank syariah, tentu saja laporan keuangannya cukup berbeda dengan bank konvensional lainnya, sehingga kamu tidak akan menemukan pos keuangan seperti kredit yang disalurkan atau kredit yang diberikan. Nah, kita lihat untuk komponen liabilitasnya seperti apa. Liabilitas perusahaan ini berasal dari berbagai aspek, yang mana yang terutama adalah dalam bentuk giro wadiah dan tabungan wadiah dengan nominal yang bisa kamu lihat berdasarkan tampilan berikut ini. Kemudian jika kamu lihat di bawah, kamu akan menemukan juga komponen lain dari giro tabungan dan deposito berdasarkan tampilan yang ada ini. Dengan total masing-masingnya berjumlah 38,7, 81,3, dan 124,7. Artinya secara keseluruhan jumlah giro tabungan dan deposito untuk produk ini adalah 244 yang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Untuk komponen ekuitasnya berjumlah 46,91 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunanya. Sekarang mari kita bahas dari aspek laba ruginya. Ini merupakan informasi laba rugi dari saham BRIS ini. Kembali lagi, karena BRIS ini merupakan bank syariah, sehingga untuk informasi laba ruginya mungkin sedikit berbeda pada beberapa poin tertentu. Ada poin yang bisa kamu lihat sini, yaitu pendapatan pengelolaan dana, yang mana jika kamu hitung hak bagi hasil milik bank adalah 4,4 yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Untuk jumlah pendapatan usaha lainnya juga naik dari 1,2 menjadi 1,7. Beban usaha, beban gaji naik, beban umum dan administrasi naik, dan untuk totalnya adalah berjumlah 2,9 yang juga mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Untuk beban cadangan kerugiannya mengalami sedikit kenaikan dari 549 menjadi 465, sehingga laba usahanya naik dari 2,2 menjadi 2,4. Kita lihat pada intinya saja, yaitu laba bersih masih naik dari 1,7 menjadi 1,87. Seperti yang saya katakan tadi, BRIS merupakan salah satu saham yang berhasil mencetak kenaikan laba di Q1 tahun 2025, padahal banyak saham-saham lainnya alias saham-saham perbankan yang mengalami penurunan kinerja. Memang sih ada terjadi perbedaan sedikit segmentasi, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Tapi secara keseluruhan bisa kamu lihat, BRIS ini masih mampu mencetak pertumbuhan laba dan juga pertumbuhan pendapatan di Q1 tahun 2025, di mana banyak yang mengatakan bahwa tahun 2025 ini cukup berat, tapi pada nyatanya BRIS masih mencetak pertumbuhan laba. Jika kita hitung secara sekilas, akan ditemukan kenaikan laba yang cukup menarik untuk saham BRIS ini, di mana jika kita melakukan perhitungan yaitu 1878 kita kurangi dengan 1707, kemudian kita bagi 1707, maka akan ditemukan kenaikan sekitar 10%. Nah, ini merupakan persentase kenaikan yang cukup besar, khususnya bagi saham-saham perbankan di Q1 tahun 2025 ini. Nah, itu artinya BRIS ini masih mencetak kenaikan kinerja yang memuaskan hingga 3 bulan pertama di tahun 2025. Tapi kembali lagi kita harus menunggu data hingga Desember untuk memastikan apakah di tahun 2025 saham ini menarik atau tidak. Dan seperti yang saya katakan tadi, berdasarkan data histori, saham BRIS ini tidak menarik dari aspek dividennya, sehingga meskipun labanya naik signifikan, kita tidak boleh terlalu berharap untuk pembagian dividen yang jumbo. Tapi sebaliknya kita hanya bisa melihat dari aspek capital gain. Meski begitu kamu juga harus mempertimbangkan dengan angka PBV BRIS yang sudah cukup premium jika kita bandingkan dengan PBV BRI, Mandiri, BNI. Nah, apakah menurut kamu BRIS ini masih layak untuk dibeli pada harga saat ini? Ataukah kita harus menunggu harganya koreksi dulu agar bisa melakukan pembelian? Silahkan kamu lakukan antisipasi dan perhitungan secara sederhana. Seperti yang saya katakan tadi, ada potensi kenaikan, ada juga potensi penurunan. Silahkan kamu mempertimbangkan mana potensi yang lebih dominan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang juga mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Metode analisa yang hebat dan money management yang tepat merupakan dua poin yang tidak bisa dipisahkan. Kamu butuh metode analisa yang cocok agar bisa memilih saham yang bagus.
Tapi, kamu perlu punya money management yang baik agar bisa memaksimalkan keuntungan dan memperkecil kerugian. Jadi, di video ini saya akan sharing tentang dua hal tadi, yaitu kriteria saham seperti apa yang sebaiknya dipertimbangkan dan money manajemennya harus bagaimana. Berhubung pasar saham di tahun 2024 sedang kurang cerah, jadi kita akan fokuskan dua poin tadi pada kondisi apabila harga saham turun signifikan. Poin pertama, kriteria saham yang sebaiknya dicari. Berikut ini beberapa kriteria yang sebaiknya dipertimbangkan. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Ketiga, top manajemen perusahaan apakah bermasalah atau tidak. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Dan yang kelima, komposisi dan nominal hutang. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Logikanya, kalau produk atau jasa perusahaan sudah kurang diminati, perusahaan tersebut akan sulit mencetak pertumbuhan laba. Jika menyebut nama Nokia dan BlackBerry, generasi sekarang mungkin sudah tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan generasi 90-an atau bahkan di bawah itu? Tentu kita sangat kenal dua brand handphone yang dulunya sangat populer. Dua merek HP itu sangat dicari dan dibutuhkan dulu. Hampir semua orang menggunakan salah satu dari dua merek tersebut. Tapi, bagaimana setelah mengenal Android? Apakah Nokia dan BlackBerry tetap masih dibutuhkan? Kamu bisa lihat sendiri kondisi saat ini. Berapa banyak orang yang menggunakan HP dari dua merek itu. Menarik kan? Dulunya sangat dibutuhkan, tapi kini sudah ditinggalkan. Itu merupakan salah satu contoh nyata dari pentingnya melihat produk atau jasa suatu perusahaan. Apabila sudah ada indikasi produk atau jasanya mulai ditinggalkan, karena berbagai alasan, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss saham tersebut. Jangan sampai kamu sudah terlanjur rugi di atas 50%, baru berpikir untuk cut loss. Semakin cepat kamu menyadari signal buruk, semakin cepat kamu bisa cut loss. Tapi sebaliknya, apabila harga saham turun, tapi produk atau jasa perusahaan masih dibutuhkan, kamu bisa santai saja. Meski begitu, kamu perlu lihat lagi valuasi harga pembelianmu. Meski produknya sangat dibutuhkan, tapi kamu belinya terlalu mahal, berarti memang sebaiknya harus dipertimbangkan lebih jauh. Apakah bisa di hold atau cut loss. Misal, kamu beli saham dengan PBV 30 kali yang menghasilkan laba 5 triliun. Di sisi yang lain, ada perusahaan yang PBV-nya hanya 3 kali, tapi labanya 50 triliun. Apakah menjadi masuk akal jika kamu tetap hold saham yang PBV-nya 30 kali itu? Artinya, kamu beli saham 30 kali lipat lebih mahal dari modalnya, hanya untuk perusahaan yang bisa menghasilkan laba 5 triliun. Padahal, di sisi yang lain, ada perusahaan yang bisa kamu beli dengan hanya 2-3 kali dari modalnya, tapi menghasilkan laba 50 triliun. Logikanya sederhana saja kan? Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Saya punya satu pertanyaan sederhana. Katakanlah kamu seorang penjual bakso yang punya warung bakso. Kalau warung bakso kamu itu bagus, menghasilkan keuntungan yang terus bertambah setiap tahun, banyak pelanggan, hutang usahanya masih bisa dibayarkan dengan lancar, baksomu terkenal di mana-mana, pertanyaannya, apakah kamu mau jual kepemilikan saham kamu atas bisnis bakso itu? Logikanya, kalau kamu tahu usaha itu menguntungkan dan punya prospek yang bagus ke depan, kenapa harus dijual? Analogi itu bisa kita kaitkan dengan jual beli saham. Pemegang saham mayoritas yang tahu perusahaannya bagus, punya prospek yang cerah, mampu membayar hutang tepat waktu, produk atau jasanya terkenal, dan lain-lain. Tentu saja mereka tidak akan menjual saham miliknya secara mayoritas. Kalaupun dijual sedikit, total kepemilikan owner akan tetap lebih besar dibanding kepemilikan di masyarakat. Inilah salah satu tolak ukur yang bisa kamu gunakan. Apabila pemegang saham mayoritas dari saham yang kamu punya jual sahamnya hingga menjadi minoritas, sebaiknya pertimbangkan lagi untuk cut loss saham tersebut. Mereka saja yang tahu seluk-beluk saham itu mau jual sahamnya. Masakan kamu yang hanya penonton dari luar berani hold saham itu? Poin ketiga, top manajemen perusahaan bermasalah. Kalau kamu punya perusahaan, maukah kamu pekerjakan orang yang bermasalah sebagai bos di perusahaan itu? Tentu tidak kan? Dirinya saja bermasalah, bagaimana dia mau pimpin sebuah perusahaan? Logika sederhana itu bisa kamu gunakan saat menganalisa saham.
Lihat saja track record direksi dan komisaris perusahaan. Apakah ada yang pernah terlibat kasus atau tidak? Di zaman sekarang ini, informasi sudah bisa ditemukan dari berbagai sumber. Kamu bisa mencari di Google dengan mengetik nama direksi atau komisaris, dan berbagai informasi akan disajikan kepada kamu. Kalau direksi atau komisaris perusahaan sudah diyakini terlibat suatu kasus, sebaiknya pertimbangkan lagi saham tersebut. Mungkin lebih aman kamu segera cut loss dan menderita kerugian, dibanding memutuskan terus hold saham itu, tapi tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Kamu bisa cari di Google tentang beberapa saham yang dulunya top manajemen perusahaan itu sempat bermasalah. Bagaimana nasib saham-saham itu sekarang? Adakah yang harga sahamnya terus naik secara konsisten? Ataukah hanya menjadi saham dengan fluktuasi naik turun yang sangat tinggi? Silahkan buktikan sendiri dengan melihat realita yang terjadi di bursa. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Perusahaan akan bisa bertahan kalau dia mampu menghasilkan laba. Tapi, perusahaan baru bisa maju jika dia mampu meningkatkan laba. Dua hal ini serupa tapi tidak sama. Perusahaan yang mampu hasilkan laba itu bagus. Tapi, perusahaan yang mampu meningkatkan labanya itu lebih bagus. Meski begitu harus ingat, laba itu berasal dari penjualan produk atau jasa. Jadi, yang lebih dahulu harus kamu cek adalah apakah penjualan produk atau jasa perusahaan itu bisa tumbuh setiap tahun atau tidak. Jika penjualan dan laba perusahaan terus tumbuh, itu bagus. Tapi, jika penjualan dan laba perusahaan terus turun, itu bahaya. Kamu bisa menemukan berbagai karakteristik perusahaan di bursa. Ada yang penjualan dan labanya terus naik. Ada yang penjualan dan labanya terus turun. Ada juga yang penjualan dan labanya naik turun. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus naik, santai saja. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus turun, pertimbangkan untuk cut loss. Jika saham yang kamu beli punya penjualan yang naik tapi labanya turun, silahkan cek lagi di laporan keuangannya sebelum memutuskan hold atau cut loss. Ada beberapa perusahaan yang penjualannya naik tapi labanya malah berkurang. Itu bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti biaya pokok penjualan yang naik, biaya operasional yang naik drastis, ada kerugian selisih kurs, ada biaya lainnya, dan masih banyak lagi. Yang jelas kamu perlu cari tahu lebih jauh lagi di laporan keuangan perusahaan. Apakah hal itu bersifat permanen atau hanya sementara saja? Jika permanen, pertimbangkan untuk cut loss secepat mungkin. Jika hanya sementara, kamu bisa hold dulu sambil menunggu kinerja terbarunya. Menurut saya pribadi, laba merupakan satu komponen terpenting di laporan keuangan. Sebagus apapun kinerja dan laporan keuangannya, tapi mereka tidak mampu cetak laba, menurut saya itu tidak ada artinya. Labalah yang akan membuat ekuitas perusahaan terus bertambah. Laba yang menyebabkan perusahaan bisa membagi dividen lebih besar di masa depan. Laba menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan bisa bayar hutang dengan lancar dan tepat waktu. Laba yang menjadi salah satu daya tarik orang ingin membeli saham tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat dari laba yang bisa kamu analisa. Poin kelima, komposisi dan nominal hutang. Menurut saya pribadi, semakin besar hutang yang dimiliki membuat risiko perusahaan itu menjadi semakin besar juga. Kamu pilih mana? Meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 10 juta atau meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 1 miliar. Logika sederhana itu bisa kamu gunakan untuk analisa saham. Meski tidak menjamin, tapi masih lebih aman jika perusahaan punya komposisi dan nominal hutang yang lebih kecil dari ekuitas yang mereka miliki. Dalam hal ini kamu bisa melihat rasio DER perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti komponen hutang terhadap modal perusahaan menjadi lebih besar. Ada dua hal sederhana yang bisa kamu perhatikan, yaitu yang pertama, cek apakah total hutang lebih besar dari modal perusahaan. Dalam hal ini berarti rasio DER di atas 100%. Kedua, apabila DER di atas 100%, cek lagi, apakah rasio DER dari waktu ke waktu terus naik atau tidak. Jika saham yang kamu beli punya rasio DER di atas 100 dan selama bertahun-tahun nominalnya terus naik, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss. Apalagi jika ternyata laba mereka mengalami penurunan atau bahkan merugi. Hal sebaliknya bisa kamu lakukan untuk saham yang punya rasio DER di bawah 100 dengan nominal yang wajar dan mampu menghasilkan pertumbuhan laba. Logika sederhana ini bisa membantu kamu untuk menganalisa apakah saham yang kamu miliki bisa di hold atau harus segera di cut loss. Kesimpulan,
5 poin yang saya bahas tadi memang tidak bisa menjamin keuntunganmu di pasar modal. Tapi setidaknya dengan mempertimbangkan 5 hal tadi, kamu jadi bisa berpikir dengan lebih rasional. Mempertimbangkan aspek risiko dan prospek perusahaan ke depan sehingga bisa mengambil keputusan. Dan pada akhirnya memperkecil risiko kamu untuk bangkrut di saham. Kita harus belajar berpikir secara rasional saat harga saham seakan-akan tidak rasional. Terkadang harga saham bisa turun signifikan, padahal kondisi perusahaan sedang baik-baik saja. Saat inilah sebenarnya kamu bisa manfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Tapi, apabila harga saham turun dan ternyata kondisi perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja, sebaiknya kamu menganalisa 5 poin tadi untuk dijadikan referensi dan bahan pertimbangan. Apakah akan terus di-hold atau di-cut loss saja. Sebagai informasi, 5 poin tadi merupakan salah satu topik pembahasan di ebook Strategi Nabung Saham. Kalau kamu mau belajar lebih jauh tentang metode nabung saham dan berbagai hal teknis lainnya, mungkin ebook ini bisa jadi referensi. Untuk detail materi yang dibahas, kamu bisa lihat pada tampilan di bawah ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.